Iya Pak. Ini bagus banget ya, rame. Cuman karena lagi hujan, tapi yang dagang tuh macem-macem dengan berbagai macam makanan. Kita juga borong banyak nih, pelaku-pelaku UMKM kita beli banyak juga. Nah ini bagus nih Pak Wawan nih, menggerakkan ekonomi masyarakat UMKM. Jangan kan pedagangnya banyak dari Agam ya, dari tetangga-tetangga sekitar. Tadi diidekan buat ngajakan pasar pasar rakyat. Ini nanti habis Lebaran. Nanti kita coba support dari Pemprov. Dalam kegiatan Safari Ramadan, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jainaldi yang didampingi Wakil Wali Kota Bukit Tinggi menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Baitur Rahman Buki Api Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berupa uang tunai senilai 25 juta rupiah, kain sarung, Al-Quran, serta ada juga bantuan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Lalu Bapak Kabiro Kesa, Pak Al-Amin, juga ada teman-teman dari Dinkes, Biro Kesa tentunya, terus Biro Umum, Pak Noli, ya Pak Noli ikut terus, paling setia, ikut terus Pak Noli, kalau sekali doang absen, gara-gara di Polisi Tanjung. Juga ada dari Biro Arbib, Kominfo yang bisa menemani kami Pak Wawan. Biasanya ikut banyak Pak, cuman semenjak kemarin kebanyakan kita batasi kepala PD-nya. Kalau antar penuh jalannya sampai situ susah muter mobilnya, sehingga pada mundur semua. Jadi ikut yang pas ada kalau kami dari tim Safari Provinsi, tim Safari Ramadan Wakil Gubernur, memang Pak Wawan kita keliling ke 19 kota kabupaten, 19 kota selatan. 2 hari lalu kemarin Kota Padang jadi agak santai. Ini tinggal sekitar kota-kota aja, besok ke Sawah Lunto insya. Jadi kita keliling Pak. Keliling memang ada beberapa OPD yang ikut tentunya. Tadi Pak mensinergiskan Pak Wawan program provinsi dengan kota kabupaten. Kita bicara Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini kota yang termasuk paling beruntung di Sumatera Barat. Ini Pak nggak terisolir Pak Wawan. Ya. Cuma kemarin Sulawesi Selatan ya. Sinyalnya pas dan kemis. Ini sinyal HP penuh kan? Penuh iya. 2 kali salto jam kadang kelihatan. Jadi nggak ada terisolir di Bukit Tinggi ini. Kalau kemarin iya di Kabupaten Tanjung naik menara masjid baru dapat sinyal. Itu baru terisolir ke bawah. Ya bang. Kalau ini terisolir malah yang Sulawesi Selatan ya. Jadi Bukit Tinggi ini termasuk kota yang beruntung sebenarnya. Perputaran ekonominya tinggi, rata-rata ekonomi masyarakatnya tinggi, saat ini juga mulai turun. Ini Pak Kadis Pariwisata tahu betul. Ini kota dengan kunjungan wisatawan terbanyak di Sumatera Barat. Padang Bukit Tinggi, Padang karena ibu kota. Di luar Padang Bukit Tinggi itu satu tahun terima 900.000 orang, paling enggak 900.000 orang. Kalau satu orang aja ngeluarin 100.000 berapa itu artinya?
90 miliar, dan nggak mungkin satu orang 100.000 beli bukit tinggi. Belum buat nginap, belum buat makan, belum buat oleh-oleh. Makanya perputaran ekonomi di Bukit Tinggi ini sangat baik, Pak. Makanya bantuan provinsi dikit-dikit aja, Pak. Semakin nyaman orang datang, semakin dia buang-buang. Semakin banyak uang beredar kota Bukit Tinggi, semakin besar peluang masyarakat kota Bukit Tinggi mendapatkan perbaikan ekonomi. Karena rata-rata di sini mungkin pedagang dan tahu. Jadi memang ini salah satu sentranya Sumatera Barat. Pak Wali Wawa bilang belum Bukit Tinggi, kalau belum Sumatera Barat kalau belum Bukit Tinggi, ya betul Pak. Tadi Pak Wawa ngajak buat janjang 1.000. Saya sih mau aja Pak, cuman saya kasihan sama Pak Adi. Nanti baru 500 janjang kita minum gula deh gimana? Nanti aja Pak di luar bulan Ramadan ya. Baru 500 turun, 500 lagi turun, 1.000 lagi naik Pak. Ya bisa terus Pak ini Pak. Saya akan aja Pak. Jadi untuk ini kota sangat luar biasa. Dan sebenarnya kita pasti lewat kesini saya sering setiap saya acara di Tanah Datar akan mengapa kita stay dulu Bukit Tinggi untuk melanjutkan acara selanjutnya. Dan saya yakin Pak Dedi Fatria, Pak Irman, Pak Wawa ketika datang kita satim safari Ramadan dari provinsi, Pak Gubernur juga datang sini, saya rasa kemarin ya. Mungkin ada juga tim safari lain, pasti bingung nyari masjid yang jelek. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur memberikan apresiasi dikarenakan pada saat sekarang ini, Sumatera Barat mengalami peningkatan di sektor perekonomian dan tidak terlepas dari peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bukit Tinggi. Itu terlihat dari daya tarik yang ditawarkannya kepada setiap pengunjung. Wisatawan dimanjakan oleh 4 hal cara bersamaan, yakni keindahan alam, kuliner, sejarah, dan souvenir khas Minang yang tidak dimiliki daerah lain di Sumatera Barat. Wakil Gubernur memprediksi pada libur Lebaran tahun ini kunjungan akan meningkat tajam ke Kota Bukit Tinggi. Komposisinya berasal dari perantau yang mudik dan masyarakat yang berwisata. Ia meyakini hal tersebut karena saat ini pergerakan masyarakat sudah tidak dibatasi seperti masa pandemi COVID-19 yang lalu. Audi mengatakan, dengan banyaknya kunjungan menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM, jangan sampai kesempatan tersebut disia-siakan. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुगना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुगना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राहों पे चला करो, दुगना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुगना
किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Menurutnya, Kota Bukit Tinggi merupakan sentranya pariwisata Sumbar yang penting menjaga kenyamanan dan kebersihan, jaga citra daerah di mata wisatawan, dan semua harus berbenah sehingga perekonomian dapat meningkat terus. Dan juga harus dilakukan peningkatan kualitas layanan terutama pada objek-objek wisata. Jangan sampai pengunjung membawa kesan negatif setelah berkunjung ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dikarenakan Bukit Tinggi merupakan salah satu daerah yang memiliki tempat-tempat wisata yang banyak daripada daerah lainnya. ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। Melalui teman-teman dari Dinkes yang mengikuti Bulila juga ikut hadir dari Arpim dan juga dari Kominfo. Ya. Di sini juga hadir, ini ada Ketua HIPMI Bukit Tinggi, Adinda Irfan. Jadi kalau dia bilang tokoh, sebenarnya udah mulai ada tokoh Bukit Tinggi. Ini contohnya Bang Arif Malimudo, ini sutradara nasional ya. Sutradara nasional udah menghasilkan banyak film. Terakhir saya sempat ketemu beliau juga nonton film hasil karya beliau, dan film-film beliau banyak yang mempromosikan mengenai anak-anak, mempromosikan mengenai Sumatera Barat, mempromosikan mengenai Minangkabau di film-film beliau. Di sutradara level nasional itu udah mulai ada akhir ya tokoh-tokoh. Tokoh itu bukan hanya di bidang politik, tapi ada di bidang kebudayaan beliau contohnya, mungkin bidang seni, pendidikan dan sebagainya. Sebenarnya udah mulai ada juga peran-peran. Bapak Ibu yang hormati, tadi saya simak betul sambutan dari beliau. Ya, Bukit Tinggi ini salah satu kota bersejarah Indonesia, dan Pak Wakil Wali Kota juga mesti tahu bahwasanya kota Bukit Tinggi adalah kota dengan jumlah bangunan cagar budaya terbanyak di Sumatera Barat. Untuk luasnya 20 km persegi, 25 km persegi. Dia punya ratusan bangunan cagar budaya. Jadi hati-hati jangan sampai salah temuin kejadian kayak di Padang. Sini banyak sekali bangunan cagar budaya. Jadi di Kota Padang dengan bangunan cagar budaya. Ya, historical buildings, historical houses, banyak sekali. Jadi memang Kota Bukit Tinggi punya sejarah. Bukit Tinggi lah menyambung nyawa Indonesia. Ketika Bung Karno ada diasingkan, Safruddin Perwira Negara proklamirkan Indonesia masih ada di Kabupaten Bukit Tinggi. Ya. This is part of Indonesian history. Ya. Jadi pasti gak bakal dilupakan Bukit Tinggi, gak mungkin. Bapak Ibu hormati, saya cerita sedikit tim safari Ramadan, ada tim safari Ramadan Gubernur. Kalau saya nggak salah, beliau udah kesini Pak Gubernur. Sekarang Wakil Gubernur, ada juga Sekda, Forkopimda dan sebagainya. Khusus saya dan Pak Gubernur, kami keliling dia ke 19 kota kabupaten. Tadi itu Arbaik beliau langsung pulang Pak, langsung pulang. Karena besok pesawat turun lagi. Kita udah ke
yang jelek, yang masih tertinggal. Ini masjid terbesar yang kita datangi selama safari Ramadan. Jadi pas sudah benar di sini, ini nggak salah nih. Tapi kan belum jadi. Hah? Tapi kan belum jadi. Sama yang kita datang belum jadi terjadi. Ini belum jadi asli ini gini. Yang lain Bang Arif kondisinya lebih kita betul-betul masuk. Kadang kita nyampe rumah jam 1:30, jam 2 gitu. Kalau bukit tinggi yang dekat. Ini itu tips saya. Dan selama kita pergi, biasanya memang baik Pak Gubernur maupun kami ada kepala OPD yang ini supaya juga bisa mencatat apa-apa saya kebutuhan masyarakat. Nah, khusus kota Bukit Tinggi, selain kota sejarah, ini adalah kota pariwisata. Ini banyak kepala OPD, sekretaris, perangkat dinas yang hadir dari kota Bukit Tinggi. Gak lama lagi, lebih kurang 2 minggu lagi, kota Bukit Tinggi akan dibanjiri oleh puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Ini yang dalam waktu dekat nih paling penting nih Pak Wakil Wali Kota. Hotel pasti pada penuh, rumah makan penuh, dan bahkan masjid pada penuh. Jadi warga kota Bukit Tinggi harus bersiap kedatangan berbagai macam orang perantau dan juga dari luar kota Bukit Tinggi dan liburan. Kita harus selalu bersikap ramah, sopan, dan jaga kebersihan. Karena penting untuk pendatang datang ke sini melihat Bukit Tinggi yang tetap terjaga dan indah. Ramai iya, macet pasti iya, tapi ada berkah di balik itu. Pasti akan terjadi perputaran uang Bukit Tinggi, kota Bukit Tinggi ini mungkin puluhan bahkan ratusan miliar bagi siapa dia. Kalau Sumatera Barat bisa triliun ya. Tapi kalau Bukit Tinggi atau mungkin ratusan miliar sampai 1 triliun nyampe perputaran uang. Itulah yang membuat kota Bukit Tinggi secara indikator ekonomi makro, mikro dan ini semua manusia termasuk yang paling baik di Sumatera Barat. Ya, jadi bersyukur jadi warga Bukit Tinggi. Karena memang sudah tertopang, ekonominya sudah tertopang oleh banyak sisi dari utara, selatan, timur, barat dan tertopang. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Sumatera Barat, Bukit Tinggi ini termasuk kota yang paling beruntung. Tanpa disuruh pun orang datang ke sini. Sedangkan kabupaten lain dalam tanda kutip memang bisnis event supaya orang datang ke sana. Kota Bukit Tinggi penduduknya harus sering-sering bersyukur, apalagi kalau kotanya mulia kan. Betul, kalau dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang kami kelilingi, ini termasuk kabupaten kota yang termasuk yang paling maju dan dalam tanda kutip paling kaya. Kayak tadi saya bilang, kayaknya nggak ada
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Marvendi mengaku pihaknya telah siapkan berbagai strategi untuk sambut kunjungan masa libur Lebaran. Banyaknya kunjungan wisatawan menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Bukit Tinggi, hotel, restoran, dan pedagang lainnya. Ramadan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Pemprov Sulawesi setiap tahunnya. Apa yang membedakan Safar Ramadan tahun ini dengan sebelumnya? Nah, kalau saya sekarang saya bagi dua sih. Jadi biasanya saya berkunjung hanya ke satu masjid. Sekarang kalau saya berkunjung ke dua masjid, entah di waktu zuhur atau nggak di waktu asar. Terus sisanya ya mirip-mirip lah, cuma itu aja. Ada penambahan masjid aja kalau saya. Banyak di daerah yang dikunjungi di Sumatera Barat yang paling berkesan hingga saat ini. Oh, semuanya keren-keren. Keren-keren. Apa yang harus dibenahi nih masjid-masjid atau misalnya yang ada di Sumatera Barat nih? Setiap musola punya karakteristik masjid masing-masing ya. Setiap daerah juga punya kekuatan dari perantaunya masing-masing ya. Semuanya kan on progress kayak gini kan, masih on progress ya. Banyak masjid yang kita dapat ini juga on progress ya. Dengan sedikit bantuan yang kita bawa, semoga juga bisa membantu menyelesaikan masjid yang kita kunjungi yang kebetulan belum selesai. Kalau kurang pasti ada aja kurangnya, kita Diperbaiki tambahin, lagi. ya. Nah, harapan ke depan dan rangkaian kegiatan Safari Ramadan. Ya biar masyarakat lebih tahu apa aja tupoksi dari pemerintah provinsi, ya kan, juga tahu apa yang dilakukan pemerintah provinsi. Kita kan juga ada sosialisasi ringan ketika kita turun ke daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Udah Odi sehat selalu dan tips juga makasih udah. Terima kasih.